Pengelola sirkuit Mandalika, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC, kini tengah terlilit utang sebesar 4,6 triliun rupiah. Utang ini diketahui berasal dari proyek pengembangan kawasan Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Holding BUMN Pariwisata dan Aviasi Injourney menyebut proyek pengembangan kawasan ekonomi khusus Mandalika di Nusa Tenggara Barat mewariskan utang sebesar 4,6 triliun rupiah. Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama Injourney Doni Oskaria saat menggelar rapat bersama Komisi 6 DPR RI pekan lalu. Utang tersebut terdiri atas utang jangka pendek senilai 1,2 triliun rupiah dan utang jangka panjang sebesar 3,4 triliun rupiah. Selain itu, penyebab lain dari utang Injourney yang membengkak berasal dari gelaran internasional seperti World Superbike WSBK yang mencapai 100 miliar rupiah. Bahkan muncul rencana untuk meniadakan penyelenggaraan event balap internasional tersebut untuk menyehatkan kondisi keuangan saat ini. Mandalika menyisakan tuntutan tanah rakyat ada yang belum dibayar, menghabiskan anggaran APBN yang neraca bisnisnya ternyata merugi, meninggalkan tempat yang hanya ramai 2 minggu dalam setahun yang 50 minggu sisanya sepi. Memang apa pengaruhnya untuk pembangunan ekonomi di daerah tersebut? Ini harus dijelaskan kepada rakyat karena rakyat ikut membayar biaya pencitraan tersebut dari pajak. Kita lanjut. Apakah menggunakan anggaran APBN untuk bisnis yang berujung kerugian usaha? Apakah hal tersebut masuk kategori korupsi? APBN itu anggaran negara, seharusnya untuk apa sih? Aslinya nih kita tanya, untuk rakyat kan? Rakyat yang mana? Atau untuk kedaulatan negara agar secara global dan secara makro negara diuntungkan, yang akan membuat rakyat juga untung, juga makmur. Untuk itu masuk akal kalau menggunakan anggaran pemerintah baik APBN atau APBD harus untung dan harus diperiksa KPK kalau merugi dan harus masuk kategori korupsi. Bagaimana? Setuju? Jadi kalau begitu pemeriksaan KPK terkait penyelenggaraan Formula E ada benarnya. Salah satu yang ingin digali KPK adalah apakah gelaran balap mobil listrik yang digelar pada Juni 2022 tahun lalu itu mendapatkan keuntungan atau tidak. Dalam urusan beginian, Newmind sangat setuju KPK mengusutnya. Namun kita mengingatkan KPK juga harus memperlakukan hal yang sama terhadap event olahraga lain yang digelar dan didukung pemerintah, termasuk gelaran MotoGP Mandalika 2022 pada Maret lalu. Semua perlu diperjelas, diperiksa KPK, seperti halnya MotoGP, Asian Games, Asian Para Games. Semua harus transparan karena uang rakyat. Kapan MotoGP diperiksa KPK-nya? Atau kapan SEA Games diperiksa? Kalau KPK ingin mengetahui apakah dari pelaksanaan Formula E tersebut mendapatkan keuntungan atau tidak, maka periksa juga Mandalika, SEA Games, dan lain sebagainya. Untung nggak tuh? Oh iya, ngomong-ngomong, karena Formula E terus diributkan di dalam negeri, Singapura akan mengambil alih penyelenggaraan Formula E. Negara tetangga itu menjalin kesepakatan dengan Formula E Operation atau FAO selaku penyelenggara global ajang balap mobil listrik untuk masa 10 tahun ke depan. Maklum, negara tetangga kita nggak pernah mencampurkan politik sama olahraga, nggak pernah mencampurkan politik sama ekonomi. Kalau kita apa-apa politik, di Wakanda Tuhannya itu politik. Jadi marilah kita ribut terus agar semua dilakukan di Singapura aja, termasuk MotoGP yang rugi penyelenggaraannya kemarin. Namun rugi MotoGP alhamdulillah tidak dipermasalahkan. Beda sama Formula E yang 5 kali gelar perkara gak ketemu ruginya. Oke, sekarang kita bahas Mandalika. Biar adil aja, bukan karena pro kontra, dan jangan bawa ke politik narasi kali ini. Netral aja untuk kepentingan NKRI. Di Mandalika sudah 4 tahun bergulir, namun sengketa lahan di wilayah tersebut tak ujung usai. Dari 1.200 hektar ada yang masih belum terbayar haknya atas lahan. Sengketa lahan antara pemilik tanah dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika Resort belum berakhir. Warga yang lahannya telah tergusur meminta ITDC membayar uang ganti rugi sesuai dengan kesepakatan dan keputusan pengadilan. Demo penolakan terjadi beberapa kali di Mandalika, di mana warga menolak mengosongkan lahan yang dijadikan sirkuit MotoGP karena belum dibayar. Di sisi pemerintah demi citra dan terlihat peduli dengan wilayah tengah dan timur Indonesia, pemerintah pada event MotoGP Mandalika gelontorkan uang APBN 2,48 triliun. APBN turut berkontribusi dalam mendukung perhelatan akbar tersebut. Cita-citanya dengan terselenggaranya MotoGP di sirkuit Mandalika, katanya kegiatan perekonomian penduduk sekitar akan turut berkembang. Misalnya, pada saat event akbar tersebut, para pembalap ikut memeriahkan acara dengan menggunakan atribut khas Indonesia seperti topi caping. Mereka juga membagikan momen-momen menyenangkan bersama para pelaku UMKM-nya Lombok selama persiapan acara.
kata pemerintah di kala pesta di Mandalika tersebut. Namun itu hanya cinta sesaat. Berapa sih harga caping? Dan hanya 2 minggu kurang lebih acaranya. Selebihnya 50 minggu merana sepi itu Mandalika. Kita semua tahu tanpa andil kucuran duit negara, ajang balapan kelas dunia itu bakal sulit terselenggara. Alokasi terbesar disalurkan melalui skema penyertaan modal negara atau PMN, BUMN. Tak tanggung-tanggung dalam menyukseskan perhelatan tersebut, pemerintah telah mengalokasikan dana pada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) senilai 1,3 triliun. Rinciannya, selain alokasi PMN ke BUMN, APBN juga dipakai di Mandalika melalui penyelenggaraan kementerian dan lembaga sebesar 1,18 triliun rupiah. Lalu insentif PPN atas jasa kena pajak 240,73 miliar dan insentif bea masuk pajak impor 10,41 miliar. Sekarang ternyata dalam pembukaan perhelatan Akbar MotoGP itu merugi. Jadi kalau merugi, kena KPK nggak ya? Peace.